Salam sejahtera buat semua kita di dalam PBS Ministry ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan berdiskusi bagaimana kebesaran Tuhan hari ini. Kita ada pada hari ini karena satu janji, yaitu janji Tuhan kepada kita. Sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas banyak hal yang Kau telah lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan. Dalam keadaan duka cita pun kami akan bersuka cita Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang berjanji kepada kami Tuhan. Dan Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, yang menepati janjinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Biarlah beberapa saat ke depan kami bisa mendengarkan, kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu, mendengarkan puji-pujian. Hingga nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cintaku memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah berlambat bersinar. Seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cintaku memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir
Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kasih Engkau, kasih-Mu Tuhan begitu dalam buat kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai segala sesuatu dengan firman. Kami percaya Tuhan, firman ini akan menguatkan kehidupan kami Tuhan, dalam melalui hari-hari yang sulit yang kami hadapi ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu menyertai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Kalau ada bisa ditayangkan. Kalau nggak ada, kita bisa baca. Nanti kita baca ayat 4. Ini adalah tema kita Morning Devotion tanggal 15. Ini saya ambil dari kemarin, karena yang tanggal 16 dia baru hadir tanggal malam gitu. Ketika kita udah tidur, jadi ini tanggal, tapi relate dengan kalender gereja, relate dengan apa yang kita akan hadapi ya, karena bicara mengenai janji-janji Allah ya. Providensi dan janji-janji Allah. Kita tahu ya. Di situ kita akan baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Ada yang boleh baca? Itu sudah tertera di situ. Ayat 4. Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Ya, Pastor. Oke, ayat 4 aja, Mami. Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Amin. Kisah Para Rasul 1, Mami. Oh, itu 2 Korintus. Iya, salah. Oh, sebentar ya, Pastor. Nggak apa-apa, Mami. Besok kita ke 2 Korintus. Bukan Korintus, Kisah Rasul. Oh. Kisah Para Rasul, Kisah Rasul-Rasul. Ini Kisah Rasul. 1 ayat 4. Yes. Ini ya. Ya. Tetapi di antara yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kisah Rasul 4, Kisah Rasul 1. Oh, sebentar ya, Pastor. Oke, it's okay. Sebentar, Pastor. Nggak apa-apa, Mami. Ada di layar, Mami. Udah, ini udah nomor, ini udah benar. Nomor 4 ini. Pada suatu hari, ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, yaitu Tuhan Yesus, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku.
Amin. Ya, terima kasih Mami. Kita lihat ya, di situ dikatakan ayat 4 ya. Kita fokus ke ayat 4 ini ya. Kita fokus bagaimana ada janji Allah. Di situ ada janji Allah. Di situ meninggalkan maka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ya, janji Bapa demikian katanya kata Yesus, telah kamu dengar daripadaku. Janji Bapa. Apa sih janji Bapa? Kalau kita baca keseluruhannya itu konteks dengan bagaimana kita menantikan siapa? Ada yang tahu? Kita menantikan Roh Kudus ya. Di situ dikatakan pada satu hari ketika ia makan bersama dengan mereka. Sekarang kita ada yang punya King James nggak? Dikatakan ada yang makan nggak bersama. Kata makan bersama itu bener nggak? Maksudnya mungkin di King James atau di dalam terjemahan lain itu dikatakan apa? Ada yang punya? Biasanya Bu Fani punyanya King James. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kalau yang pada Kisah Rasul 1 ayat 4 itu, kalau yang di King James-nya ditulisannya and being assembled. Jadi nggak ada kata makan. Together with them. Commanded that they should not depart from Jerusalem. Jadi jangan pergi ke Yerusalem. Tapi kata-kata makan nggak ada. Nggak ada. Jadi itu ya. Dalam And being terjemahan assembled. Ya. Assembled. Jadi terjemahan lama kita bisa lihat juga terjemahan lama Tuhan Yesus berhimpun dengan berkumpul bersama-sama. Ya, ini mungkin karena ini ada hubungan sama orang-orang Manado mungkin ya. Jadi kalau ngumpul ya kita makan-makan gitu. Tapi ya mungkin juga ada makan-makan juga. Tapi di sini dalam konteks ini di dalam terjemahan lain juga New English New American Standard Bible juga and gathering to them together. Jadi ada gathering, jadi mereka berkumpul, mereka kayak ada perkumpulan lah, berkumpul, bersekutu bersama-sama mereka, tapi tidak dibicarakan mengenai makan-makannya. Nah, di situ cuman jadi kalaupun ada makan mungkin itu adalah satu bonus, tapi intinya dari firman Tuhan mereka berkumpul dan ia melarang meninggalkan Yerusalem. Kita tahu ya dalam konteks firman Tuhan ini tatkala Tuhan Yesus Tuhan Yesus mati dan ketika Tuhan mereka berpencar semuanya. Mereka berpencar. Dan ketika Yesus bangkit dan mereka berkumpul di sini, ia melarang mereka untuk meninggal atau dia bilang harus tinggal di sini menantikan janji Bapa ya. Di sini bagaimana dia mengumpulkan dulu kebangkitan Yesus, mempersatukan mereka kembali. Tadinya mereka bersama-sama selama perjalanan Yesus. Ketika Yesus mati mereka terpecah belah. Mereka balik ya. Kalau kita konteks dalam perjalanan Emmaus ya, mereka ada yang pulang ke Emmaus, ada yang kemana ya, kemana gitu. Tapi pada saat ini, pada konteks dalam firman Tuhan ini, mereka berkumpul di situ. Mereka berkumpul di situ dan di situ dikatakan ia melarang mereka meninggalkan ya. Dia melarang mereka meninggalkan memberi Roh Kudus tercurah. Itu yang akan memperlengkapi mereka. Saat ini Roh Kudus sudah berada pada orang-orang yang percaya. Amin, saudara. Jadi di sini ada providensi dan janji Allah. Kita akan baca dulu, nanti kita akan jabarkan apa itu providensi dan janji Allah. Ya, kita akan baca itu. Tapi kita akan baca di sini renungan hari ini. Providensi adalah atau pengaturan pengaturan pemeliharaan Allah itu providensi. Terkadang gelap ya. Dan mata kita meredup ketika dan kita nyaris tidak dapat menentukan apa yang harus kita lakukan. Ini konteks ini dalam providensi Allah, kedaulatan Allah, pengaturan Allah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang
kita nggak merasakan janji Tuhan, ya, kita dalam keadaan apa ya? Di situ dikatakan mata kita redup dan kita nyaris tidak dapat menentukan apa yang harus kita lakukan, ya. Apa yang harus kita lakukan, kita hampir tidak bisa apa ya, tidak bisa menentukan apapun, ya. Karena apa? Karena mata kita gelap, ya. Di situ dikatakannya. Namun ketika ketika kita tidak dapat mengalami providensi Allah, percayalah, ya. Makanya kita bilang bekerja, ya. Kita percayalah, memang saat ini ada masalah-masalah, tekanan-tekanan yang kita hadapi. Tetapi, ya, janji Allah, ya, janji Allah dan providensi Allah tidak bertentangan, ya. Apa yang dikatakan pengaturan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita tidak bertentangan. Di situ dikatakan jelas, di situ dikatakan kita tidak dapat memahami providensi Allah, ya. Karena apa? Karena kita ini manusia, ya. Dan percayalah bahwa providensi Allah akan turut bekerja demi kebaikan orang-orang pilihan. Roma 8 ayat 28. Kita sudah hafal, ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita lanjut lagi. Allah, ya, harus dipercaya ketika providensinya tampaknya bertentangan dengan janji-janji Allah. Ini maksudnya apa? Kadang-kadang kita harus percaya, ya, kita harus beriman. Makanya ada duka cita kita hadapi, ada tekanan kita hadapi, ya. Kemarin kita bicara bagaimana tanpa tanpa duka cita, tanpa kesakitan, ya. Kemarin siapa yang Tirsa, ya, tanpa penderitaan kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Jadi di sini kita melalui, di sini dikatakan dia providen mengatur, di situ dikatakan selanjutnya, namun ya, namun kita tidak dapat memahami percayalah dan turut bekerja demi kebaikan orang-orang pilihan. Dan selanjutnya ini udah di poin-poin sama Ira bilang, Allah harus dipercaya. Kita harus mempercayakan kenyataan hidup, pengaturan, pemeliharaan Allah itu tidak terlalu kelihatan, tidak nyata di situ, ya. Tetapi di sini ketika providensi tampak bertentangan dengan janji Allah, yang pertama, Ira sudah bagi-bagi, Allah berjanji kepada Daud untuk memberikan mahkota. Contohnya, ya, kita lihat contoh dalam Alkitab. Memberi mahkotanya untuk menjadikan raja. Tetapi providensinya seolah-olah bertentangan dengan janjinya. Kita tahu, ya, ketika Allah menyatakan bahwa dia akan jadi raja, prosesnya dari 17 tahun umur ketika disampaikan oleh seorang nabi sampai kepada dia dinobatkan sebagai raja, itu proses lebih dari berapa belas tahun, 13 tahun, sekitar dari 17 sampai umur 30 dia baru jadi raja, ya. Kita lihat di sini, dia dalam proses providensi Allah tidak terlihat. Karena apa? Karena waktu itu dia dikejar-kejar. Daud dikejar oleh Saul, nyawanya hampir terancam. Tetapi ada satu janji Allah kepada dia. Waktu Allah berjanji dia akan menjadi raja untuk memberikan mahkota. Di situ yang poin 1, ya. Ya, providensinya berbeda, ya. Itu yang sering yang kita alami. Kita harus tahu akhir dari perjuangan kita, ya. Ya, akhir dari perjuangan kita. Next. Coba banyak. Allah sering kali menggenapi janjinya melalui providensinya. Jadi providensinya sering dilakukan. Janji Allah izinkan yang kelihatannya berlawanan, ya.
contoh satu lagi ini, Allah menjanjikan Paulus kehidupan bagi semua orang yang disertai di kapal. Namun providensi Allah tampaknya bertentangan dengan janjinya. Ya, ketika mereka sama-sama di kapal, kapalnya terombang-ambing. Di sini katakan angin berderu. Kalau kita lihat di firman Tuhan ini, ya firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 27. Kisah Para Rasul 27 itu bagaimana Tuhan suruh pergi, Tuhan akan menyertai mereka, tetapi ada angin badai. Kisah Para Rasul 27. Boleh lihat, kapal terbelah, pecah berkeping-keping. Jadi masalah demi masalah mereka alami. Tetapi ada satu hal, tetapi menggenapi janjinya. Tuhan menggenapi janjinya di atas pecahan kapal, mereka sampai ke pantai dengan selamat. Ya. Di situ dikatakan mereka mencapai sesuatunya karena itu janji Allah. Memang proses yang dialami memang begitu. Jadi janji Allah kita lihat dari sudut pandang mata Allah gitu. Sama seperti kematian Yesus, kalau kita kaitkan dalam kematian Yesus, ya. Kematian Yesus dikatakan dia adalah seorang raja, ya. Dia adalah seorang raja. Tetapi kok raja mati? Kok dia dianiaya? Dan si Allah, tujuan Allah bukan menjadi yang murid-muridnya menjadi panglima segala macam, bukan itu maksudnya. Dari sudut pandang Allah, jadi rencana kekekalan Allah sudah dilaksanakan dari pekerjaan Allah, ya. Dan mereka semua sampai ke pantai, ya. Di situ dikatakan andalkanlah Allah tatkala providensi Allah tampaknya berlawanan dengan janji-janji Allah. Ya, ini terakhir, andalkan Allah kalau tampaknya tatkala providensinya tampaknya berlawanan, bertentangan dengan janji-janji Allah, ya. Jadi ini yang kita hadapi kadang-kadang. Makanya ketika kita menghadapi kesakitan, atau kita akan menghadapi pergumulan, atau kita menghadapi cobaan, kita mengalami penganiayaan, itu bukan akhir dari segala sesuatu, karena ada janji Allah di balik itu, ya. Ada janji Allah. Ingat, jadi providensi Allah di sini katakan tatkala Allah, andalkan Allah tatkala providensinya tampak berlawanan dengan janji-janjinya. Ini ditulis oleh Thomas Watson tahun 16 Wikipedia, dibaca bahwa semua di situ kita hidup berdasarkan terakhir bahwa lagi kira masih ada ya? Habis ya? John Owen katakan sebagian besar dari ingatannya itu ingatan sebagai dan ya, dalam situasi apapun kita harus, di sini katakan sebagian besar, saya ulang, sebagian besar dari kita hidup berdasarkan keberhasilan, bukan berdasarkan janji-janji Allah, kecuali jika kita melihat dan merasakan jejak kebenaran, kita tidak akan percaya. Karena itu semua adalah janji-janji Allah. Ketika kita melihat jejak kemenangan yang kita peroleh, ketika kita melihat depan yang kekal, masa depan penuh pengharapan, itu yang Tuhan persiapkan bagi kita. Ya, itu peringatan buat kita jangan mengandalkan kehidupan kita. Karena kita tahu pekerjaan kita, keberhasilan kita pun adalah bentuk dari pertolongan Tuhan.
campur tangan dari Tuhan. Ya. Ini renungan hari ini, nanti kita akan bahas lagi lebih jauh lagi. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar Tuhan bagaimana providensi dan janji Allah hidup selaras dan tidak bertentangan. Tetapi kadang-kadang kami kecewa karena kenapa kami bertanya-tanya dalam kehidupan, kenapa hidup kami begini? Kenapa begini Tuhan? Kenapa ada badai? Ya, kenapa ketika Engkau seperti Raja Daud, ketika Engkau menjanjikan akan menjadi raja, tetapi kenyataannya Tuhan, dia dikejar-kejar, ya, nyawanya terancam. Kenapa begini Tuhan? Tapi kami percaya ketika kami melihat dari akhir kehidupan Daud, dia akan menjadi seorang raja ketika waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan sesuai dengan janji Tuhan. Kenapa Rasul Paulus dan timnya mereka terombang-ambing oleh gelombang dan kapalnya pecah, tapi Tuhan membawa mereka dengan selamat sampai tempat tujuan, di mana mereka bisa menginjili, melayani Tuhan. Terima kasih atas semuanya ini Tuhan. Kami percaya semua bisa terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami tidak lupa bahwa tangan Tuhan berserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Terima kasih. Sebentar. Hari ini kita belajar tentang, suara saya kedengaran ya, tentang bagaimana kita belajar akan providensia Allah, kita juga belajar akan janji-janji Allah. Kita mau satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu melalui kisah para rasul yang kami kupas hari ini Tuhan. Walaupun cuma satu ayat, tapi kami tahu maknanya sangat dalam. Kami belajar Tuhan bagaimana providensia dan janji Allah itu menunjukkan bagaimana Allah memelihara dan mengurus dunia dan orang-orang pilihannya. Bagaimana juga kami melihat bahwa di dalam providensi ada tindakan Allah yang terus-menerus mengontrol, bahkan juga mengatur segala sesuatu untuk kami, sementara janji-janji Allah itu akan diberikan kepada setiap orang-orang pilihannya. Tuhan, pagi hari ini kami mau menyatukan hati kami mau sepakat Tuhan untuk menaikkan doa-doa kami. Tuhan Yesus, Kau berkati akan PBS yang sudah Kau pakai untuk kembali membawa kami menikmati akan kebenaran-Mu, untuk kami memahami, untuk kami belajar Tuhan. Kami tidak mencari sekedar informasi pengetahuan, tapi kami belajar akan satu pribadi yang begitu mengasihi kami. Bapa di surga yang bukan hanya pencipta kami, tapi dengan penuh kasih menunjukkan melalui janji-janjinya buat kami semua orang-orang pilihannya. Tuhan, terus Kau pakai PBS Ministry ini untuk kami bisa sama-sama, baik yang di room Zoom ini maupun juga Tuhan yang ada mendengar saat ini bersama-sama dengan kami di Facebook ataupun di YouTube, untuk kami sama-sama belajar lebih lagi mengenal akan Allah kami yang bukan hanya Dia datang ke dunia untuk mati menggantikan menebus dosa-dosa kami, tapi Dia juga bangkit untuk memberikan jaminan kepastian buat kami akan hidup yang kekal. Bahkan melalui bacaan ini kami belajar Tuhan bahwa Engkau menyiapkan satu pribadi yang bisa membantu kami Tuhan untuk menerima kuasa-Mu ketika Engkau mengutus kami menjadi saksi-saksi-Mu, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan pagi hari ini untuk
Ibu Tirsa, Yolanda yang sedang dalam perjalanan untuk suatu misi Tuhan bersama-sama dengan tim choirnya Tuhan untuk memuji menyembah Engkau dengan segala potensi yang Kau percayakan kepada tim ini. Biarlah ya Tuhan, penyertaan Engkau, perlindungan Engkau, kami percaya Tuhan, ketika Engkau mengutus, Engkau akan memperlengkapinya. Bahkan Roh Kudus seperti yang dijanjikan sudah akan, bukan hanya akan, tapi telah Tuhan menolong untuk segala sesuatu agenda mereka selama 10 hari melalui pujian penyembahan mereka memberitakan kabar baik akan adanya satu pribadi yang akan menyelamatkan dan telah menyelamatkan dan terus akan membawa orang-orang yang percaya untuk menyelamatkan akan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Engkau yang akan memimpin Ibu Tirsa dalam pelayanannya. Biarlah segala sesuatu perlindungan Engkau, apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi agenda mereka, campur tangan-Mu Tuhan, menolong mereka sehingga mereka bisa melihat kemuliaan Engkau. Begitu juga orang-orang yang mereka layani baik di Batam maupun di Singapura. Kau berkati Bung Kris, Kau berkati Kesia, anaknya dimanapun dia berada, beserta dengan saudara-saudara mereka yang ada bersama dengan mereka, Harvey, bahkan juga Leni Tuhan. Kau berkati keluarga ini, pemeliharaan Engkau, penyertaan Engkau menjaga dan melihara mereka. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk Ibu Ira yang sudah Kau pakai Tuhan. Kami mendengar kesaksian di mana hikmat ilahi yang menolong Ibu Ira untuk mendapatkan kembali Tuhan melalui potensi yang Kau percayakan kepadanya untuk dia kelola, untuk memakainya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati akan suaminya Bapak Ivan Mapa, berkati anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu, bahkan juga kami tetap menyerahkan Devi Tuhan. Kami percaya Devi sudah banyak mendengar kesaksian tentang ada satu pribadi yang begitu mengasihi ciptaannya. Biarlah Devi jika diperkenankan Tuhan boleh masuk dalam list menerima anugerah khusus seperti kami juga Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, kami percaya jika diperkenankan biarlah waktu-Mu saja Tuhan yang terjadi seturut dengan kehendak Engkau. Kami menyerahkan segala sesuatunya Tuhan untuk juga akan Mami Tina Diana di masa usia indahnya. Mami Tina tetap percaya bahwa janji-janji Allah akan terus digenapi dalam kehidupan Mami. Walaupun sudah banyak janji-janji Allah yang sudah Mami terima, kami percaya Mami tetap menantikan janji-janji Allah yang akan terus Kau singkapkan dalam kehidupan Mami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati akan juga Mami Tina sebagai tiang doa buat keluarga, baik untuk anak-anak, untuk menantu, untuk cucu-cucu, bahkan untuk keponakan, untuk siapapun yang Mami Tina temui, biarlah Mami Tina mengekspresikannya dengan memberitakan melalui mulutnya penuh dengan kesaksian kehidupan dalam diri Mami Tina, bagaimana Tuhan begitu mengasihi Mami Tina. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga Ibu Fani, dimanapun dia berada saat ini di rumah, kami percaya Tuhan, Engkau yang mengetahui segala agenda dalam kehidupannya. Kami menyerahkan, biarlah campur tangan-Mu, pertolongan Engkau. Bahkan Ibu Fani bisa meraih janji-janji yang sudah Kau siapkan buat kehidupan Ibu Fani. Sehingga segala sesuatunya Tuhan bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga Tuhan akan Daniel, anak kekasih kami Tuhan, Kau menolong Daniel dengan masa mudanya. Dia tidak mengandalkan kekuatan, tapi dia bersandar sepenuhnya kepada providensi Allah, sehingga dia bisa menanti-nantikan janji-janji yang sudah Kau tentukan sebelum dunia ada untuk kehidupan Daniel Tuhan. Karena dia juga adalah bagian dari orang-orang pilihan-Mu. Biarlah masa depan yang sudah Kau tentukan buat Daniel, Daniel bisa mencapainya itu Tuhan, khususnya
khususnya untuk pasangan hidup. Kami percaya segala apapun potensi yang kau titipkan kepada Daniel, Daniel bisa mengelolanya sehingga dia bisa menjadi hamba yang setia, hamba yang taat kepada perintah-perintah Engkau, sehingga dia juga bisa menerima janji-janji Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Mbak Nori Ani dimanapun dia berada. Tuhan, Kau berkati Mbak Nori dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, baik itu mengurus opung atau pada saat di sekolah minggu, ketika dia melayani Engkau, dia tetap Tuhan percaya apapun agendanya, kehidupannya dia Tuhan, biarlah semuanya boleh selaras dengan providensi Engkau, semuanya bisa dipakai untuk kemuliaan namamu. Berkati Tuhan, Kau yang mengetahui setiap pergumulan, doanya dalam menanti-nantikan janji-janji Engkau dalam kehidupannya, dia imannya tetap teguh di dalam Engkau, dia tetap percaya dan dia tetap melangkah di dalam jalan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga akan hambamu Pastor Linda dengan Pastor Wawan dan keenam anak mereka. Tuhan, kami sudah melihat bagaimana janji-janji Allah mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya janji-janji itu masih banyak lagi yang akan kau singkapkan untuk kau berikan kepada keluarga ini. Baik itu dalam pekerjaan mereka, baik itu dalam pelayanan mereka, maupun di tengah sekolah anak-anaknya. Tuhan, biarlah mereka Iya, terus kau pakai Terminal 2. untuk memberitakan kebaikan kemurahan Engkau. Kau berkati juga Tuhan akan daripada Pastor Julius Go dengan istri, dengan anak-anak. Kami percaya ya Tuhan, kebaikan Engkau sudah dia terima, janji-janji Engkau sudah diterima, dan masih banyak lagi janji-janji Engkau yang akan diterima oleh Pastor Julius Go beserta keluarga. Dan Engkau yang akan menolong untuk Pastor Julius Go tetap menjadi saluran berkat-Mu ketika dia menerima janji-janji Engkau untuk menjadi saksi dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap teringat akan Pastor Yohanes Parapat beserta Mami Grace dengan ketiga anak mereka, Grace, Mercy dan Shalom. Tuhan, Kau pakai keluarga ini yang sudah begitu taat dan setia melayani Engkau, yang sudah begitu banyak menyaksikan kebaikan kemurahan Engkau. Terus Tuhan, kami percaya ketika keluarga ini menerima janji-janji Engkau dalam kehidupannya, mereka bisa terus Tuhan memberitakan akan betapa dahsyatnya Engkau dalam kehidupan mereka, betapa luar biasanya Engkau dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang rindu, haus, dan lapar mengenal akan pribadi Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat buat kehidupan keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami tahu ada rencana Engkau, ada providensi Engkau kepada bangsa ini ketika kami Tuhan terus bergumul dalam doa kami untuk kemuliaan Engkau dinyatakan merata di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami menyerahkan, kami tahu mata Engkau tertuju kepada bangsa dan negara kami Tuhan. Kebaikan, kemurahan Engkau, ada janji-janji Engkau yang akan digenapi kepada bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati para pemimpin. Kami tidak bisa sebagai rakyat tidak bisa menuntut atau mengharap, tapi hanya Engkau yang kami percaya yang dapat menggerakkan para pemimpin dari pucuk yang tertinggi sampai yang terendah untuk mereka bisa menggunakan otoritas yang Kau percayakan kepada mereka untuk kemajuan akan bangsa dan negara kami, sehingga bangsa kami boleh menjadi menikmati keadilan yang merata, kesejahteraan yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menutup doa kami Tuhan dengan doa yang
Engkau ajarkan kepada kami doa Bapa kami. Mari kita satu sama lain sama-sama buka suara. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan hambanya menutup dengan doa berkat sebelum kita diskusi. Kita menerima berkat dari Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan Gembala yang baik, Tuhan kita kiranya memperlengkapi kita semua dari segala yang baik dan melakukan kehendak-Nya, mengajarkan kita apa yang berkenan kepadanya, dan mengajarkan kita untuk menanti janji-janji Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sama-sama percaya, katakan amin. Ya, kita langsung tunggu ini. Kita langsung berdiskusi ya. Sebelum itu, sebelum mulai, saya mau, mungkin ada yang bingung apa sih providensi dan janji Tuhan. Janji Tuhan apa sih bedanya itu? Kan bukannya kita hidup dari janji-janji Tuhan, benar. Tapi providensi itu adalah satu, kalau saya boleh bilang, providensi adalah itu satu doktrin, yaitu yang sangat penting, yang memang buat kita semua yang percaya. Tetapi ini juga merupakan satu makanan yang keras gitu. Tidak cocok buat orang-orang yang bayi-bayi rohani yang baru mengenal Tuhan. Ketika dikasih pengertian mengenai providensi, nggak cocok gitu. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh sudah percaya, yang sudah mengalami providensi juga, sudah tahu akan janji Tuhan, ini cocok ya. Jadi definisinya di situ dikatakan bahwa artinya providensi adalah bagaimana pemeliharaan baik ya. Dalam teologi dikatakan lebih mendalam lagi adalah bagaimana pelaksanaan yang tidak mungkin gagal. Pelaksanaan yang Tuhan lakukan itu tidak mungkin gagal gitu. Rencana kekal Allah ya, seperti kita udah ulang-ulang, ada rencana kekal Allah atau apa, pemerintahan atau pengaturan terhadap segala sesuatu sehingga rencana kekal Allah itu terlaksana ya. Itu semua adalah proses-proses sebelum kita menantikan janji-janji Tuhan. Jadi proses kehidupan ini dalam kehidupan saat ini sekarang itu adalah providensi ya. Providensi bagaimana Tuhan memproses kita. Kadang-kadang ada yang memang selalu bersuka cita, it's okay, tetapi ada yang memang melalui tantangan demi tantangan ya. Kalau di situ G.C. Berkouwer katakan providensi itu menggambarkan sebagai kuasa Allah yang maha dan maha tinggi, ada dengan kuasa Allah itu ada, dan ia menopang ia kuasa Allah itu menopang dan memerintah segala sesuatu. Jadi di atas segala sesuatu ini ada kuasa Allah ya. Ada firman Allah. Kita tahu kan Allah menjadikan semua itu firman, dan dia memerintah, dia mengatur semua itu atas satu firman Allah yang menopang segala sesuatu. Jadi providensi, kalau kita lihat rencana Allah sudah ada di dalam kekekalan. Jadi di dalam kekekalan itu rencana Allah sudah ada ya. Kalau kita lihat ada beberapa ayat firman Tuhan, 2 Raja-Raja 2 ayat 19, 2 Raja 2 19 25 itu, Mazmur 139
kita sambil buka aja ya. Coba ada yang bisa buka 2 Raja-Raja 19 ayat 25, dan yang lainnya buka Mazmur 139 ayat 16. 2 Raja-Raja 19 ayat 25, dan yang lainnya Mazmur 130. Next ini 139 ayat 16. 2 Raja-Raja. Demikianlah firman Tuhan, 2 Raja-Raja 19 ayat 25. Dua Raja-Raja 2 Raja-Raja. Ada yang udah dapat? Boleh. 2 Raja-Raja 19 duluan ini. Baik, Pastor. 2 Raja-Raja 19 ayat 19 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangkannya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau 2 Raja-Raja membuat sunyi senyap kota-kota yang 19 berkubu menjadi timbunan ayat batu. 25. Iya, 2 Raja-Raja 19 ayat 25. Yang saya baca ini 2 Raja-Raja udah dapat, 19 boleh ayat baca? 25. Kalau nggak ada, saya yang baca. Suara Bu Fani nggak kedengeran. Bu Fani kenceng loh di sini. Bu Oh, Fani udah baca juga. aku yang kecil ini, aku yang suara kecil. Sorry. Maaf. Saya baca 2 Raja-Raja 19 ayat 25. Iya. Lanjut Yang lain Bu Fani. Mazmur 1. Ayat yang berikutnya. Diulang lagi aja 2 raja-rajanya. Belum kedengaran, Bu. 2 Raja-Raja 19 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukan dari jauh hari dan telah merancangkannya pada zaman purbakala. Sekarang aku, huruf besar, menunjukkannya bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Amin. Ya. Aku telah menentukan dari jauh hari. Jadi Tuhan sudah telah merancangkannya pada zaman purbakala. Jadi itu adalah providensi yang sudah ada dari dulu gitu. Sudah ada, dan sekarang sekarang akunya huruf besar mewujudkannya. Ya, tadi next Mazmur 139 ayat 16. Sesudah itu Yesaya 25 ayat 1. Mazmur berapa, Pastor? Mazmur 139 ayat 16. 16. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Ya. Itu adalah rencana. Sebelum kita jadi bakal anak, Tuhan sudah melihat, ya. Yesaya 25 ayat 1. Ada banyak sih firman Tuhan, saya cuma 3 aja. Yesaya 25 ayat 1. Yesaya 25 ayat 1. Mami mau baca Yesaya 25 ayat berapa, Pastor? 1. Baik. Tinggalkan ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Firman Tuhan bersabda, ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah menyelesaikan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Amin. Rancanganmu yang ajaib itu sudah ada. Jadi masih banyak lagi firman Tuhan, ya. Terus rencana Allah, poin kedua adalah rencana Allah tidak pernah berubah. Ini providensi Allah. Rencana Allah itu nggak berubah.
Ada, kita tahu ya, ada Armenian mengatakan bahwa Allah bisa berubah, rencananya bisa berubah. Orang-orang Armenian ya, rencananya bisa gagal gitu. Tetapi sebenarnya itu adalah, kalau bilang rencana Allah bisa gagal, itu adalah satu penghinaan ya. Bagaimana mungkin Allah yang sudah menentukan segala sesuatu bisa gagal ya? Karena mereka menyamakan. Kenapa? Karena mereka menyamakan antara Allah dengan manusia. Sama ya, manusia bisa gagal, tetapi Allah itu nggak bisa gagal ya. Jadi ada kedaulatan Allah. Bicara itu adalah providensi Allah ya. Kemahatauan Allah, kita akan belajar bagaimana Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang maha tahu. Itu adalah satu providensi Allah ya. Kemahabijaksanaannya Allah itu adalah satu juga ya. Kemahakuasaannya, kedaulatannya Tuhan ya. Ada banyak, itu providensi Allah. Sedangkan janji Allah agak berbeda. Ini janji Allah mengacu pada pengajaran tentang keselamatan dan kehidupan. Teologi yang mengatakan, dalam teologi yang menekankan bahwa janji Allah adalah dasar bagi iman dan pengharapan. Kita semua hidup ini berdasarkan, kita percaya juga berdasarkan janji Allah ya. Allah berjanji, janji Allah itu kekal. Janji-janji Allah dalam teologi itu janji Allah kekal, janji keselamatan ya, bahwa akan ada keselamatan bagi kita, janji kita akan diberkati ya. Itu adalah janji Allah ya. Janji Allah ada kehidupan yang kekal, itu janji Allah ya. Ada janji yang terakhir adalah bagaimana janji kehadiran Roh Kudus ya, dimana kita nanti sebentar lagi memperingati bagaimana bukan memperingati Pentakosta, bagaimana kita tahu bahwa ada pencurahan Roh Kudus ya. Pencurahan Roh Kudus itu terjadi satu kali 2000 tahun yang lalu ya. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan, dan sekarang Roh Kudus itu ada di dalam hati orang-orang percaya, ada di dalam hati kita semua ya. Jadi providensi Allah tidak bertentangan dengan janji Allah. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Providensi Allah, pemeliharaan Allah terhadap segala ciptaannya. Janji Allah adalah pernyataan tentang apa yang Dia lakukan. Apa yang Dia lakukan. Pemahaman ini menjadikan kita menjadi orang yang luar biasa. Oke, silakan kita akan bahas lebih jauh lagi bagaimana providensi dan janji Allah di dalam firman Tuhan. Memang kelihatan kalau kita dalam dalam konteks yang kita renungan yang tadi yang kita baca, ada pertentangan karena nggak berkesesuaian ya. Apa yang di providensi yang kayak Daud laksanakan, yang kayak Daud sama Rasul Paulus yang mereka rasakan ya. Tapi ingat, dia punya janji Allah yang tidak akan terlupakan, tidak akan bertentangan sama providensi Allah. Oke, silakan. Ada yang mau mulai? Kita coba dari Bu Weni duluan nih, kayaknya dia udah siap dari tadi. Oke, Bu Weni. Oke. Providensi dan janji Allah. Kalau saya tadi sempat dengar Pak Kemal menyinggung dari ayat Roma 8:28 ya. Jadi kalau saya melihat, kan providensi menunjukkan bahwa Allah berdaulat ya, tapi dengan penuh kasih. Kalau saya melihat Dia berdaulat, tapi dengan penuh kasih, dengan penuh bijaksana, tadi ditekankan oleh Pak Kemal begitu. Jadi kalau saya boleh lihat semua peristiwa, bahkan yang kesannya, kalau menurut saya, yang kesannya atau kita menilainya saat itu tampaknya buruk, ternyata adalah bagian dari rencana kebaikan Allah untuk orang-orang pilihannya, untuk memberi keyakinan kepada orang-orang pilihannya bahwa Allah itu akan selalu ada untuk mereka walaupun kondisinya kesannya sepertinya buruk. Jadi kalau saya boleh katakan lagi,
Kan tadi dikatakan providensia adalah pemeliharaan atau saya menulisnya demikian ya, atau tindakan Allah eh, untuk ciptaannya dengan cara dia mengontrol karena dia sudah menulisnya ini sebenarnya sebelum kita ada, tadi diingatkan. Kenapa dia mengontrol, mengatur, tapi dia bukan hanya mengontrol, mengatur seperti dengan tangan besi, tapi dia memelihara segala sesuatu, bahkan kalau saya boleh katakan, termasuk ada kebutuhan bukan hanya rohani, kalau aplikasi kekiniannya ya untuk kehidupan saya, bahkan juga emosi, pemeliharaannya ini memang nggak terbatas, baik itu dalam keadaan situasi yang kesannya itu buruk menurut penilaian saya saat itu mungkin ya, dan eh, apapun ataupun keadaan baik menyenangkan, tapi ini juga mencakup eh, providensi ini kita bisa melihat ada suatu keadaan sulit atau ujian, tapi yang harus saya ingat janji Allah itu inilah kekuatan dan penghiburan sehingga Allah kita itu Allah yang setia dalam janjinya dan dia berjanji bahwa orang-orang pilihannya pasti akan melewati setiap tantangan. Ini kita bisa tahu, pelajari dari mana ya, dari firman Tuhan, di mana banyak saksi-saksi iman, seperti bukan hanya kedua belas muridnya, bahkan banyak sekali ya contoh-contoh kesaksian iman bagaimana janji-janji Allah itu eh, mereka mendapatkannya. Tapi yang saya percaya kembali lagi providensi Allah ini menegaskan bahwa Allah bukan hanya sebagai pencipta, tapi dia juga pemelihara segala sesuatu ciptaannya. Itu yang tadi kalau saya boleh tekankan, dia juga dengan penuh bijaksana, dengan penuh kasih. Jadi dia nggak nggak hanya sekedar cipta ya, tapi eh, kalau kita tahu barang-barang yang dijual, kita suka bercanda, dikirain barang ini bisa kekal ya, barang ini bisa eh, apa awet gitu. Tapi ternyata ada masa kadaluarsanya. Tapi di sini kalau saya boleh lihat Allah pencipta kita itu dia mencipta tapi dia juga terus menjaga dan mengurusi ciptaannya. Ini yang saya melihat begitu janji Allah itu luar biasa ya. Dan akhirnya kembali lagi bahwa kepada orang-orang pilihannya yang di dalam Kristus ini dia paket yang kalau kalau saya bilang nggak bertentangan tapi justru ini kayak bersinambungan. Di satu sisi ada kedaulatan Allah yang nggak bisa kita intervensi, tapi di satu sisi ada janji Tuhan yang bisa menjadi kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang pilihannya. Jadi inilah untuk melindungi janji-janji Tuhan ini, untuk menuntun bahkan menguatkan orang-orang pilihannya dalam menghadapi segala tantangan. Dan banyak sekali contoh-contohnya yang kita udah bisa temui janji-janji Allah. Tadi Pak Kemal sudah membantu kita menemukan providensi dari tiga eh, bacaannya, dari dua raja-raja, dari Mazmur, bahkan dari Yesaya. Tapi inilah hubungan providensi dan janji Allah, kalau saya bilang nggak bertentangan, tapi justru saling terkait. Karena providensi itu menurut saya manifestasi dari janji Allah tersebut. Nah, pemeliharaan dan penyertaan Allah dalam kehidupan sehari-hari saya itu bukti bahwa janji-janjinya itu untuk masa depan saya itu akan digenapi. Nah, orang pilihannya dapat yakin bahwa dalam segala kesulitan atau keadaan yang menurut dia buruk sekalipun saat itu, Allah akan tetap hadir dan memberikan kekuatan untuk menanggung beban kehidupan saya. Itu aja providensi dan janji-janji Allah yang setia di dalam Yesus Kristus. Terima kasih, Pak Kemal. Terima kasih Bu Weni. Oke, next.
bagaimana kita mengalami janji-janji Allah, bagaimana kita tahu proses yang kita alami ini adalah providensi Allah. Nah, providensi Allah itu pekerjaan Tuhan itu ada di dalam itu. Jadi Tuhan itu terus bekerja untuk apa? Untuk dia nanti melaksanakan janji Allah. Providensi Allah itu menuntut kita juga sebagai anak-anak Tuhan untuk berpartisipasi. Kita adalah pengabar-pengabar Injil, ya. Bagaimana kan kita tahu keluarga kita akan diselamatkan semuanya gitu. Melalui siapa? Providensi Allah. Melalui apa? Melalui kita semua. Kita bersama-sama. Memang ada yang belum menerima Tuhan, tapi kita tahu satu waktu. Karena apa? Ini janji Allah. Jadi kita yang harus berpartisipasi. Next, ada yang lain. Bu Ira, boleh deh Bu Ira. Sebelum nanti abis itu Mami sama Bu Ilis ya. Bu Ira duluan. Bu Ira kayaknya udah siap nih. Wah, bukan. Aku lagi masih diminta apa data, tapi nggak apa-apa. Kalau untuk aku sambil aku lagi ngerjain sesuatu ya, apa ya? Jadi ini aku alamin dari pengalaman aku sendiri. Jadi aku aku apa namanya mendengar, terus aku melihat di dalam kehidupan aku sendiri ya. Pada saat kembaran aku sakit, aku berdoa sedemikian rupa, percaya apa segala macam, Tuhan kasih kesembuhan gitu kan. Nah, kemarin juga aku lakukan juga seperti itu untuk adikku nih gitu, tapi sembuh juga. Cuman permasalahannya adalah akhirnya kita tahu bersama bahwa adikku akhirnya sudah berpulang pada apa namanya sudah dipanggil Tuhan lah gitu ya. Yang saya mau saksikan di sini adalah gini, kalau saya tahu providensi ini, saya tahu Tuhan menjanjikan suatu kesembuhan untuk, katakanlah, untuk menyenangkan saya. Tapi Tuhan punya kedaulatan yang saya nggak bisa lawan. Gitu. Jadi ada satu kedaulatan yang dimana itu adalah hak Tuhan gitu. Sama halnya juga seperti kita kalau kita marah sama orang, terus kita apa namanya nunjuk-nunjuk atau meluapkan marah kita sama orang itu juga begitu. Siapa kita nggak punya hak, yang punya hak itu adalah Tuhan. Jadi di sisi ini aku melihat providensinya Allah adalah Tuhan menjanjikan dengan ayat itu adalah, mintalah kamu akan mendapat, carilah maka kamu akan mendapat, mintalah kamu akan diberi, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Itu janji Tuhan yang aku selalu pegang gitu ya. Tapi apakah semuanya itu akan dijawab sama Tuhan gitu. Jadi jawabannya Tuhan adalah sesuatu yang memang kita tidak bisa mengira gitu. Ada suatu hal waktu kejadian dengan adikku Rolf itu, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah jawab doaku apa segala macam. Itu aku kiranya seperti itu, tapi ternyata hal lain yang apa namanya yang kenyataan yang lain yang aku harus terima dengan berat, bukan dengan berat hati, tapi maksudnya apa ya, berat dalam kehidupan sehari-hari ya. Maksudnya biasanya ketemu terus tidak bisa ketemu lagi, tapi aku bersukacita karena aku tahu dia pergi kepada Bapa dan aku menyerahkannya dia kepada Bapa.
seperti itu sih kalau aku menilai untuk hal ini. Pemberitaan di pagi ini adalah providensi. Itu adalah jadi yang Tuhan Tuhan mau tunjukkan sama kita adalah yang berkuasa nih aku, bukan kamu. Seperti itu. Demikian sih Pastor Kemal, tambahan sedikit dari aku. Ya, makasih Sis Ira, luar biasa ya. Ini kita ingat ini 1 minggu yang lalu Rolof bersama-sama dengan kita di Zoom ini gitu. Setelah ibadah pas Jumat ini. Jadi 1 minggu lah gitu. Jadi ya itu adalah bagaimana kedaulatan Tuhan ya. Kita mau dia sembuh, tetapi kedaulatan Tuhan itu versinya Tuhan gitu. Versinya dia, Tuhan itu dia selesainya minggu lalu. Jadi kita nggak bisa intervensi sampai di situ. Yang kita bisa adalah bagaimana kita tahu kemana dia pergi. Kita harus pastikan kemana dia pergi. Kita tahu. Karena kalau umpamanya kita nggak tahu, kita kemungkinan besar kita nggak ketemu. Dan itu yang kita lakukan sama Ira. Berapa kali kita datang, berapa kali kita datang, kita doakan, kita layani dia. Cuman untuk apa? Untuk kita tahu bahwa dia akan menerima kehidupan yang kekal, kepastian itu yang kita tahu, dan puji Tuhan itu sudah dia terima ya. Amin. Oke, silakan next, ada lagi Bu Fani. Mami dulu, Pastor, saya terakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom ya semuanya, Pastor Kema, Bu Ira, Bu Weni. Ini sebenarnya tidak gampang ya, bagi saya juga. Tapi Allah Roh Kudus kan sanggup menolong kita. Karena walaupun kita tidak setia, kata Tuhan Yesus, dia tetap setia. Juga seperti yang dalam firman Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Orang yang mengasihi dia itu tidak gampang ya. Kasih yang sungguh-sungguhnya, yang tulus-menulus seperti kasih Yesus. Aku harus kembali kepada back to the Bible. Karena Allah setia. Jadi sampai setia, sampai mati di kayu salib. Dia menyerahkan tubuhnya, darahnya, bahkan nyawanya. Mengosongkan dia seperti menjadi manusia. Yang, aduh itu tidak gampang ya. Jadi kita ini siapakah aku ini, siapakah ini Ibu Tina ini, siapakah Mami Tina ini. Di hadapan, terutama, sudahkah aku menjadi tanpa lahir baru, tidak satu pun itu kita dapat berkenan. Hanya lahir baru, sesuai dengan versi Tuhan. Ya, yaitu pelaku firman yang setia. Supaya aku menjadi garam, jadi terang bagi keluarga, bagi di PBS itu gak gampang. Hanya Allah Roh Kudus yang sanggup menolongku. Dan nanti upahnya sangat besar, itu hidup kekal. Itulah pertandingan yang luar biasa ya. Untuk memperoleh itu tidak semudah balikan telapak tangan. Itu berjuang mati-matian. Dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun kadang-kadang bangun. Tapi aku harus kuat. Kalau Roh Kudus sanggup menolongku. Walaupun aku tidak setia, dia tetap setia. Dia tidak meninggalkan aku sendirian. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Karena Allah kita, Allah Immanuel, Allah yang setia menyertai kita. Dan sekarang bahkan selama-lamanya. Tapi itu kita harus proses ya. Tetap setiap nafas ini masih ada. Makin kuat kita dalam beribadah. Makin cinta Tuhan, makin takut Tuhan, penuh dengan buah-buah roh, penuh kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya, kesetiaan, kelemah lembutan, puasan diri. Itu tidak gampang. Tapi firman Tuhan janji, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang melakukan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya seperti pohon yang tanam tepi aliran air, yang mengalirkan, yang menghasilkan buahnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang akan berhasil. Jadi kita harus menjadi pelaku firman
Itu satu-satunya supaya kita beroleh hidup kekal. Karena upahnya sangat besar, hidup kekal. Karena nanti kalau tidak menjadi pelaku firman, kita akan mati kekal. Tapi Tuhan itu adil. Hidup yang kekal, hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus di surga. Karena Tuhan sudah berjuang mati juga setia sampai mati. Aku juga harus menjadi terang, menjadi garam. Dalam penderitaan Tuhan Yesus, aku ambil bagian. Yaitu tanpa pipi kiri kasih pipi kanan. Balas kejahatan dan kebaikan. Tanpa itu aku tidak. Amin. Jadi aku harus hidup yang lahir baru, yang sempurna seperti Yesus, supaya aku makin lama makin mirip seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Itu berjuang mati-matian dari mulai sekarang saatnya. Apa aku sudah hidup suci, hidup kudus? Kita Amin. semuanya itu pertolongan yang datang dari kudus, dari Allah Roh Kudus. Mati-matian makin rajin berdoa, kuat berdoa, cinta Tuhan, pelaku firman, tidak hidup lagi dalam dosa. Tapi stop sinning, cannot sin. Walking with Jesus, walk by Spirit. 24 hours, setiap hari, setiap detik, setiap menit, dipimpin oleh Roh Kudus. Makasih Mami, luar biasa ya. Memang nggak gampang, tapi kita tahu, kalau kita tahu ada tangan Kristus, tangan Yesus yang menopang kita. Jadi yang tidak gampang itu ketika yang melakukan Tuhan, nggak ada yang tidak mungkin. Ya, amin. Oke, silakan Bu Elizabeth Fani. Baik, terima kasih. Makasih Tuhan Yesus, makasih semua, Pastor Kena, Bu Weni, Bu Ira, Bu Tirsa, dan semua yang sudah hadir. Kalau dari saya, providensi itu memang betul. Saya tadi juga ada, bukan suka ada, udah sering saya tanyakan dalam diri saya gitu. Kok saya dari kecil seperti ini ya gitu. Sering saya tanya gitu, Tuhan, maksud Tuhan dan tujuan Tuhan apa dalam hidupku? Apakah aku dilahirkan harus seperti ini dari aku kecil sampai aku dewasa, sampai aku tua kah gitu. Dari satu masalah yang biasa timbul yang masalah yang besar, badai yang luar biasa sekian belas tahun gitu. Badai itu selesai terus ada lagi kernak-kerniknya gitu. Sering saya bertanya kok Pastor, tapi saya dimaknai hari ini itulah mungkin providensi gitu. Bahwa itu sudah saya harus hadapi gitu, saya harus lewati gitu. Eh, tapi ya itu sebagai orang percaya kita tetap pegang kepada iman kita ya Tuhan. Segala sesuatu pasti ada ujungnya gitu. Kalau ada pagi pasti ada malam gitu. Kalau ada pagi, ada siang, pasti ada sore gitu. Gak mungkin gitu, pasti all of this gitu ada in all of my life gitu, pasti ada di end-nya gitu. Karena cuma ya itu melewati hari demi hari itu kayaknya kok gimana gitu. Tapi ya udah kita percaya kita pegang janji firman Tuhan itu mungkin membuat kita lebih dewasa kali ya, lebih kuat. Cuman ya sering kali seperti kayaknya kok tiada akhir gitu, kok berat banget gitu. Saya kan suka membayangin Preston, saya orangnya kan tipe yang orang pengingat gitu ya, saya orangnya tipe pengingat gitu, saya orangnya visual dan audi juga gitu. Jadi apa yang saya udah dengar itu kadang-kadang tersimpan dalam hati saya gitu. Terus kalau ada yang memicu, jadi saya teringat lagi. Tapi ya mungkin itu setiap orang musim hidupnya beda, tantangannya beda, yang dia harus hadapin beda. Tapi saya yakin suatu saat segala sesuatu tuh ada endingnya, ada akhirnya, yaitulah mungkin pertandingan iman kita kelar, kita menerima mahkota kalau kita tetap setia kepada iman percaya kita kepada Kristus Yesus dan kita imani bahwa janji-janji Allah itu sudah ditentukan juga dari semula. Tadi kita udah bacakan di Mazmur, kita udah baca dari bakal anak ya kita udah baca gitu. Jadi bahwa ya itu akan kita lewati tapi kita pegang satu, janji Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Karena kita tahu kan, kita sama-sama mengerti rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, masa depan penuh harapan gitu. Jadi setiap kita, mungkin saya, mungkin yang ada yang mendengar via YouTube, kalau kamu mengalami itu atau Anda mengalami itu, ambillah pelajaran hari ini, baru providensi yang kita hadapi, hal-hal yang sudah kita lewati atau akan kita hadapi, tapi kita pegang aja bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti itu untuk mendatangkan kebaikan gitu. Karena nggak mungkin apa yang terjadi dalam hidup kita ini lewat dari luput dari pandangan Allah. Kita udah belajar juga bahwa mata Allah itu menjelajah ke seluruh bumi. Dia melihat segala sesuatu.
Jangankan apa yang kita ucapkan, yang timbul dalam hati kita aja Tuhan tahu dan tercatat semua gitu. Karena ayat itu kan tidak pernah gagal. Ayat itu tidak pernah ada yang eh, kurang atau lebih. Dia udah pas ditentukan bagi setiap orang. Cuma tinggal kita meremanya aja gitu loh, Pastor. Jadi ya kita tetap pegang janji firman Tuhan aja bahwa di end of our life kita harus tahu bahwa Tuhan sudah tentukan kita di end of our life, dia udah tahu di endnya dari from the beginning. Jadi kita ya udah kita pegang aja bahwa janji firman Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Nggak mudah, tapi ya kita hadapin aja hari lepas hari, day by day, sampai suatu saat janji itu digenapi dalam hidup kita, dan kita bisa jadi pemenang. Itu aja yang kita sekarang harus, pertandingan iman kita sampai final gitu. Ya. Kalau saya dapat seperti itu, Pastor Kemal, bahwa janji Allah nggak pernah gagal dalam hidupku. Pasti masa depanku indah gilang, gilang penuh harapan. Kalau ada orang tanya sama saya, dia pernah tanya juga, terus kapan berakhirnya, Bu? Hanya Tuhan yang tahu. Karena kalau itu sudah di akhir, berarti kamu udah lulus. Kamu udah boleh pindah alamat, nggak di sini lagi, di rumah Bapak yang kekal. Tapi selama kita masih hidup, ya itu harus kita lewati. Tapi dalam setiap perjalanan hidup kita, pasti ada janji-janji Allah, pasti ada yang sudah kita nikmati sampai hari ini, berkat Tuhan. Nafas kita aja itu kan karena Tuhan masih kasih kita kesempatan buat hidup. Gitu sih, Pastor. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Fani. Ya, sesuai dengan firman Tuhan Efesus 1 ayat 4 dan 5 yang seperti yang kita telah bahas ya. Ini adalah janji Tuhan juga. Sebab di situ dikatakan, sebab di dalam Dia Allah, di dalam Yesus Kristus Allah telah memilih kita semua yang ada di PBS Ministry ini. Sebelum kita memilih kita, sebelum dunia dijadikan, kita dipilih itu sebelum dunia dijadikan. Sebelum, maksudnya jauh sebelum purbakala pun kita sudah dipilih supaya kita kudus. Kita dipilih supaya kita kudus, karena yang membuat kita kudus adalah Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang kudus dan tak bercacat di hadapannya ya. Yang tak bercacat di hadapannya. Karena apa? Karena kita adalah milik Dia. Dosa kita sudah diampuni ya. Jadi sehingga kita ketika kita datang itu kita tidak bercacat ya. Dosa tidak menghantui kita lagi ya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita, bukan hanya memilih. Dia telah predestinasi kita, Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, untuk kita menjadi anak-anaknya. Kita semua adalah anak-anak sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya. Bukan dipaksakan, di sini sesuai dengan kehendaknya, kerelaan dan kehendaknya. Ya, itu adalah predestinasi, itu adalah kedaulatan Tuhan karena kita sudah dipilih. Kita yang ada di PBS ini, kita sudah dipilih. Orang-orang yang mendengar ini ketika dia saat itu sudah percaya kepada Yesus, dia sudah dipilih juga. Dan dia sudah dipilih dan dia sudah ditentukan ya. Amin. Kita semua sudah bersaksi. Kita tutup di dalam doa. Silakan. Oke. Puji Tuhan ya, hari ini kita dibawa Tuhan melihat bahwa suatu privilege buat kita kalau ternyata kita bisa melihat suatu providensi Allah dalam hidup kita ketika sebelum dunia ada, kita sudah Tuhan rancangkan untuk masa depan kita, yaitu masa depan kekekalan. Kita mau satu dalam doa untuk mengakhiri. Terima kasih, kembali kami tak putus-putus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, karena mata Engkau menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kepada kami ketika Engkau menyatakan providensimu kepada kami pribadi lepas pribadi, orang-orang pilihan-Mu. Kami melihat Tuhan bahwa
ketika hari ini pun masih ada, ini adalah suatu kesempatan buat kehidupan kami untuk menerima janji-janji-Mu. Terima kasih untuk providensi yang Kau nyatakan dengan penuh kasih, dengan penuh bijaksana, bahkan Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami dengan melalui janji-janji yang Engkau mau nyatakan dalam kehidupan kami, yang telah Engkau nyatakan maupun yang akan Kau nyatakan. Tuhan, biarlah pada hari ini kembali aktivitas kami bangun diri kami pribadi, lepas pribadi di atas dasar iman kepada Engkau Yesus. Dan kami berdoa di dalam Roh Kudus, biarlah kami memampukan kami melihara diri kami dengan sedemikian di dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat kami. Dan Tuhan, terima kasih. Kami juga percaya Tuhan, kami juga teringat untuk adiknya Tirsa, Rina, dimanapun dia berada, kami percaya Tuhan, ada providensi Allah ketika Engkau mengizinkan segala sesuatu. Engkau juga memberikan penopangan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami belajar kembali bahwa seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Seperti yang kami belajar Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang mau menundukkan diri, dan akan providensi Engkau bahwa segala sesuatu Engkau yang pegang kendali, karena Engkau Allah pencipta, tidak hanya mencipta, tapi Engkau menjaga dan memelihara kami, ciptaan-Mu. Dan pada saat Engkau jaga dan pelihara, kami tahu kami aman di tangan Engkau Tuhan. Kehidupan kami walaupun sepertinya sulit atau berat Tuhan, tapi kami percaya tangan-Mu ya Bapa, tangan-Mu ya Tuhan Yesus, dua tangan yang begitu satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami untuk kami bisa menjadi pemenang dalam setiap tantangan kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami semua kembalikan segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa. Tirsa udah sampai mana? Bye. Amin. Udah lagi. Pastor Ken.